Kang, sorry Kang. Ini mungkin beda konteks ya. Itu Mbak Nunung tuh kalau kencing beneran gak sih Kang? Beneran. Beneran. Sekarang malah udah nggak kencing dia. Sekarang apa? Berak. Kalau ketawa lebih rusuh. Karena dia tuh keluarga bocor. Okay. Jadi demen ketawa. Klepnya udah bocor. Gitu. Awal-awal tuh yang bisa bikin ketawa Nunung itu adalah intern. Intern. Kalau kita ngelawak biasa, itu Nunung nggak bakalan ketawa karena pengalaman dia lebih asik. Tapi kalau gua bisikin dia, duh Nung nggak lucu nih. Oh tawa dia. Tawa dia. Capek gua ngelawak mulu Nung. Tawa dia Nung. Oh ya kayak gitu-gitu tuh yang bikin itu. Kayak gitu. Apalagi atau nggak gini, kalau di ini talk show, nih Andre datang nih gimmick jadi one siapa misalkan. Jadi Mbak Teguh misalnya. Nggak lucu tuh Andre tuh, nggak lucu. Nah, ntar gua pas begitu double cast, itu kata-kata Andre gua pakai yang Andre ngomong, "Ana datang dari jauh." Oh, udah tawa Nunung udah tahu Sule ngeledekin Andre nih gitu. Oh yang internal bikin nggak mungkin kalau misalkan ya lawak-lawak biasa mah dia mah udah hatam lah, udah senior gitu. Udah dari Sri Mulat. Betul. Iya. Berarti tahu karakternya gitu ya. Pertama kali dia ngompol itu dia cerita sama gua. Cerita ada bogenyeng. Pakai sanggul katanya lagi cerita iya bla 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 lah gitu. Nah dia tuh setiap misalkan jalan dia selalu salto. Dia bilang begitu, oh gitu, udah main tuh dia set. Terus gua ke kreatif siapa sih Kenit atau siapa? Cariin konde, gue bilang nyari konde, wah gua pasangan. Nunung lagi main sama Parto, tiba-tiba gua salto, ngompol dia. Anjing nih Sule katanya gitu. Awalnya gitu tuh dia. Nah dapet tuh dari kan sebelum main tuh kita cerita-cerita kayak misalkan cerita bebek gitu. Udah kalau kode-kodenya udah gue kasih dia udah geli udah. Iya. Karena kalau misalnya Kang Sule jadi apa tuh yang jadi anak bayi juga itu udah ngompol, yang bedaknya cemong. Nah dia juga ngompol juga tuh. Iya. Sama. Nah kalau Andre bikin Andre ketawa gimana? Oh kalau Andre emang demen ketawa juga. Dia sampai keluar air mata itu. Ya itu, gue jok dia gue pakai lagi. Dia tuh. Ya gitu. dia tuh lemahnya itu dia. Itu udah tawanya. Kalau nggak dia kalau misalkan gue udah ngomong bahasa Cina, dia nyampe air dia. Yang lo mauin di bahasa Cina sih itu pecah gila. Itu sampai sekarang FYP-nya ada mulu Kang. Yang mau dilapor Pak. Wah gila sih. Nah itu colekan dari Andre kan. Nih bahasa Cina nih. Udah tahu tuh. Karena dia udah tahu. Permainan gue udah tahu. Nih kalau udah nggak ada jok nih kayaknya nih kan udah tahu nih. Udah Andre pancing gitu. Katanya nggak bisa bahasa Indonesia ya Bapak ini. Bisanya bahasa Mandarin. Ini soto susu. Gitu aja deh. Paling enak gitu gitu ngaco itu deh. Nah kayak gitu-gitu kan nggak didapat dari seperti kayak kita komika baca buku. Strategi, premis lah apa segala macam. Itu kan nggak ada teorinya tuh kan? Iya. Dari mana tuh? Dari apresiasi. Jadi gua tuh dulu tuh demen banget nonton, lu tahu Stephen Chow? Ya. Sampai gua bikin FTP-nya Stephen Chow. Stephen Chow gua bikin tuh 2. Itu gua ngefans banget sama film-film Hong Kong. Stephen Chow, Jackie Chan, kan tuh keserap tuh. Kalau ngomong cisau tuh, cerai, ini sotong tuh, kayak gitu. Itu nempel gitu. Jadi pas begitu adegan itu, baru nggak mau gua pakai gitu. Tapi kalau di rumah latihan nggak? Enggak. Wah gokil. Gue tuh bakat sih ya, jatuhnya Kang. Iya kadang kalau misalkan lagi di mobil, gue tuh latihannya lagi di mobil. Tes kayak si Didi, si ini, sampai bikin mereka ketawa gitu. Kayak gue maki-maki mobil gitu kan. Pakai bahasa Cina. Pakai bahasa. Kayak gitu aja. Latihan gue di jalan aja udah. ngetes mah di jalan aja dah. Iya kan kalau komika kita tahu nih. Kalau misalnya ngomongin ini premisnya apa, klimaksnya di mana, punchline di mana, gitu lagi. Nah kalau kayak Kang Sule kan gabungan gestur, mimik, kata-kata, slapstick, wah sulit tuh. Ya dari apresiasi gue dari nonton, Makanya ketika siapa orang pelawak yang berjasa sama lu, semua pelawak lah. Karena gue nonton dari zamannya The Kabayan, The Bodor, terus kesininya Sri Mulat.
terus Jayakarta Group, Warkop DKI, semua gue nonton. Tiap tahun gue nonton. Jayakarta Group di TVRI dulu pecah juga tuh. Iya. Cahyono, Esther, Jojon, UU. Iya. Makanya kenapa ketika gue di ini talkshow dipasangin sama Bolot jadi. Karena gue udah nonton, udah tahu kalau sama Bolot, ya gue harus kesel. Kalau gue ngeselin lagi Bolot ya habis ngaco lah. Berarti ngulik dulu Kang ya? Oh iyalah. Siapa nih lawan gue nih? Lu kulik dulu. Iya, kalau misal gini. Oh, Bolot permainannya begini nih. Ya. Malih permainannya begini. Nah, berarti gua kalau ketemu sama Bolot, gua harus jadi Malih. Keselnya dapat, celetukannya dapat. Nah, kalau gua ketemu Malih, gua gimana caranya ngeselin Malih? Gua ketemu Jojon, gimana caranya Jojon tuh kesel? Kayak gitu. Kalau dulu tuh enak tuh. Karena ada karakter. Ya. Kayak Ajis kan ngomongnya cuma dikit. Disikat terus gitu kan lucu dia. Kan dia ekspresinya dapat. Ngomongnya dua. Mukanya udah mendukung. Muka mendukung. Enak itu. Oh, mainnya di situ sama Ajis. Oke. Jadi golek-golek dulu. Oh, Nunung mainnya di sini nih. Andre di sini gitu kan. Jojon di sini. Tapi kalau almarhum Jojon kalau lagi kesel sih itu kocak banget sih. Wah, lucu itu. Wah, itu lucu banget. Iya. Nah. Iya. Kayak ya, Peng Dua itu legend semua itu. Ya mereka lah yang berjasa gitu. Gua nonton dari kecil dan sampai ke eranya Bagito, sampai ke eranya Patrio, terakhir Patrio. Nah, gua waktu itu masih kelas 1, 94, 96 tuh kelas 2 lah, 2 SMA. Wah, itu lagi zamannya Ngelaba tuh. Bagito berhenti, Ngelaba masuk, Ngelaba naik kan. Nah, dari situ tuh. Yang Parto jadi Jawa banget kan. Iya. Anjir, gue nih suka banget nih sama yang satu orang nih. Gue pengen ketemu sama dia. Gue pengen satu frame sama dia. Gimana gue caranya? Gitu. Sulit tuh itu. Waktu itu gue sampai ikut-ikut humor ala mahasiswa. Posisi gue masih kelas 4. Gue kan D1 kan kesenian. Kelas 4 SMKI waktu itu. Ikutan humor ala mahasiswa. Kita belum mahasiswa. Kita lawak berarti? Kita bikin kartu mahasiswa. Humor palsu. Oh iya? Saking pengennya gue ketemu Parto, nggak ketemu, malah ketemu Akri. Gitu. Suatu saat nih gue ketemu di Api, ketemu sama dia. Wah, Api sih pecah. Iya. Api pecah. Di Api ketemu. Wah, anjir ini idola gue. Tok. Gak sopan deh. Parto tuh dulu tuh. Parto tuh udah feeling gue bisa masuk di dunia hiburan lah gitu ya. Pada waktu itu 2005. Nah, setiap syuting Ngelaba itu gue tuh maksain nonton. Sampai gue ke dapur-dapurnya gitu. Dia lagi di studio, Parto. Ini duit segini nih. Duit buat bagiin pemain. Parto itu bagian keuangan di Ngelaba tuh. Di Ngelaba bagian keuangan? Baru tahu ya? Baru tahu gue. Gue doang yang tahu. Dia bagi-bagian tuh? Iya. Dia lagi ngitung gitu. Nih, Akri segini. Masih cash dulu. Masih cash dulu. Nah, gue di pintu kan. Mas. Ya, Dek. Mau duit? Mau, Mas. Ngelawak. Gitu. Nah, gue dari situ tuh. Suatu saat gue ketemu nih sama dia. Nah, awalnya gue bisa deket sama Mas Parto. Itu dulu dia kesal kali ya. Gue whatsappin, Mas ajakin deh apa nih gitu kan. Gak pernah dibalas sama dia. Ketemulah di Kopi Bean di salah satu televisi stasiun. Di bawah. Mas, acara apa Mas? Ini syuting ini. Tiba-tiba dia lagi mau meeting. Meeting sama Mbak Oji. Orang trans. Bikin OKB. Orang kaya baru. 3 generasi tuh. Jojon, Parto, Olga, gua. Terus ada Raffi Ahmad yang artis. Terus si Mbak Ojinya nyari untuk asisten rumah tangga. Lagi ngobrol. Ini pembantunya belum dapat nih. Terus dia ngelirik ke gua. Muka pembantu nih kayak gitu. Udah Sule aja. Nah, di situ gua tuh masuk sama Mas Parto. Dari situ, dari Api ke situ lama, lumayan lama. 2005 ke 2009. Oh, lama dong. Lama. Gua dari Apu sempet nganggur dulu. Nganggur gua. Kita obrolin yang nganggur aja ya. Karena berasa, wah gue akan jadi artis nih. Iya. Kelar Api. Betul. Nyatanya 2005 kita kontrak 3 tahun sampai 2006. 2006 ke 2007 nggak ada kerjaan. 2007 ke 2008 nggak ada kerjaan. Gue siaran lagi. Oh, penyiar radio juga. Gue penyiar radio komunitas True FM, Sonata FM, sama Rama